Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang penyelenggaraan jenazah. Sebagaimana telah kalian ketahui di masyarakat bahwa setiap manusia yang bernyawa atau setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Proses kematian dari tiap-tiap orang atau hewan itu bermacam-macam cara. Khususnya manusia itu tergantung dari amal ibadahnya masing-masing. Yang penting kita berdoa kepada Allah untuk menjadi manusia yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalian telah amati dalam kehidupan sehari-hari bahwa manusia yang telah meninggal dunia, khususnya umat Islam, itu harus diselenggarakan dengan cara Islam. Jangan sampai ada orang-orang yang luar agama Islam tapi diselenggarakan dengan cara di luar Islam. Anda mungkin mengetahui kewajiban umat Islam apa saja terhadap jenazah. Yang pertama adalah kalau sudah meninggal dunia manusia, kewajiban kita selaku yang hidup yaitu untuk memandikan, kemudian yang kedua adalah mengafani, kemudian yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan jenazah. Apa saja yang harus kita lakukan dalam memandikan jenazah? Mari kita lihat dalam penjelasan berikut. Setelah jenazah meninggal dunia, kemudian kita tutupi, kemudian kita tutup matanya, jangan sampai melotot kalau bahasa kitanya. Kita tutup matanya, kemudian kita tutup lagi dengan kain yang panjang. Kemudian kita persiapkan tempat untuk memandikan jenazah. Ya. Jangan sampai kita memandikan jenazah, masih ada di antara kita memandikan jenazah, bahasa Sunda mungkin di lahun. Ya. Siapkan nanti tempat yang tinggi, sekarang sudah tersedia, mungkin dijual dengan bebas. Ya. Tempat yang tinggi, kemudian sabun, kemudian kapur barus, air, sampo, kemudian sarung tangan, itu yang harus kita siapkan baik-baik. Ya. Sebelum kita memandikan jenazah, kemudian pakaian jenazah itu kita gunting, tidak usah dilepas, gunting saja. Ya. Kemudian setelah selesai semua, kemudian jenazah kita angkat ke tempat pemandian jenazah. Syarat untuk memandikan jenazah diutamakan adalah masih kerabat. Kalau yang meninggal dunia adalah suami, yang memandikan adalah istri dengan anak-anaknya. Atau sebaliknya, yang meninggal dunia istri, yang memandikan adalah suami dan anak-anaknya. Itu yang paling berhak. Kalau suami dan anaknya tidak kuat, maka boleh oleh orang lain, tapi yang satu jenis kelamin. Perempuan dimandikan oleh perempuan, laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Kemudian untuk memandikan jenazah disunahkan untuk 3 kali siraman. Ya. Sebelum kita makan, urut terlebih dahulu perut jenazah supaya keluar kotorannya, kemudian kita baru siramkan 3 kali, kemudian kita wudukan, kemudian disunahkan untuk bagian yang kanan terlebih dahulu. Ya. Yang perlu kita ingat ketika memandikan jenazah, tidak boleh membuka aurat jenazah. Ya. Makanya dari itu bagi laki-laki harus tertutup bagian aurat laki-laki, yaitu dari pusar sampai lutut kalau jenazah, dari atas kemudian sampai bawah. Dan untuk memandikan jenazah pun tidak boleh membuka. Kita tetap tangan kita masih di bawah kain basahan itu. Kalau sudah dianggap sudah bersih, kemudian kita lanjutkan untuk mengkafani jenazah. Ketentuan dalam mengkafani jenazah bagi laki-laki adalah 3 lapis, dan untuk perempuan
5 lapis. Ya, itu kesunahannya. Kalau tidak ada kain kapan sama sekali atau hanya cukup 1 lembar, maka diperbolehkan 1 lembar. Kemudian bentangkan kain kapan itu yang 3 lapis itu, ya. Kemudian tutup dengan kapas-kapas terbawah ini, kemudian lubang-lubang jenazah ditutup, ya. Kemudian diletakkan, setelah jenazah diletakkan ditutup lubang-lubangnya, kemudian ditutup dengan kain kapas. Kemudian kita bungkus jenazah itu, kemudian tali boleh 5 atau 3, minimal 3, atas, tengah, atau bawah, ya. Maka kewajiban kita untuk mengafan jenazah sudah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban kita adalah menyalati jenazah. Cara menyalatkan jenazah yaitu yang pertama, kita usahakan membuat barisan lebih banyak. Kalau ada 30 orang atau 40 orang, maka disunahkan untuk membuat barisan 4, ya, ke belakang, 4 baris ke belakang, jangan ke samping, itu kesunahannya. Untuk jenazah laki-laki disunahkan imam itu searah dengan kepala, sementara untuk perempuan disunahkan di tengah-tengah, ya, tergantung dari jenazah yang meninggal dunia. Kemudian kita membaca niat. Setelah membaca niat itu ada dalam hati. Kemudian ada yang mengatakan disunahkan untuk dikeraskan. Silahkan kalian pilih perbedaan yang mana. Yang pertama baca niat. Yang kedua setelah baca niat yaitu baca takbir yang pertama. Setelah takbir kemudian baca Fatihah. Kemudian setelah baca Fatihah kemudian takbir kedua. Setelah takbir kedua kemudian baca selawat Nabi. Kemudian setelah baca selawat Nabi takbir ketiga. Setelah takbir kemudian membaca doa. Nah, setelah membaca doa kemudian takbir keempat, kemudian membaca doa lagi, kemudian membaca salam. Ya. Dah selesai untuk menyalati jenazah. Kemudian yang kewajiban yang keempat adalah menguburkan jenazah. Ya. Untuk menguburkan jenazah ada 2 cara, dengan cara liang lahat di tengah dan liang lahat di sebelah kiblat. Ya, tapi kebanyakan di kita itu membuat liang lahatnya yang depan atau di arah kiblat. Kemudian kalau jenazah sudah dimasukkan, kita masukkan jenazah, kita baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya. Kemudian itu setelah dibuka tali kapannya, kemudian kita tempelkan pipinya. Setelah semua nempel, kemudian ganjal, kemudian pasang padung, kemudian baru diaruk lagi dengan tanah. Setelah itu, setelah selesai penguburan, boleh ditalkikan bagi yang menalkikan, atau yang tidak punya paham menalkikan silahkan. Ya. Itu mungkin kewajiban kita selaku umat Islam dalam pengurusan jenazah. Sekian saja pertemuan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.